Selamat hari Minggu, Angel. Yuk, videonya dibuka. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, sudah siap beribadah sekolah minggu? Sudah siap belum? Mana suaranya? Iya Kak. Halo Cesa. Hai semuanya. Halo Kak. Halo Ana. Halo Kak Eka. Hai. Judo, halo Judo. Halo Jessica. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Kak. Oke, kita mulai sekolah minggu hari ini ya. Nah, walaupun online nih Kak, pastinya ada peraturan yang harus diperhatikan Kak. Apa itu aja tuh Kak? Nah, seperti biasa, ketika kita beribadah ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Yang pertama, jangan lupa kameranya harus dinyalakan ya adik-adik, supaya kakak-kakak semua bisa melihat wajah adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Betul. Yang udah mandi, yang atau udah sarapan, yang udah seger lah pokoknya. Terus yang kedua, jangan lupa sepanjang ibadah mic-nya harus di-mute ya adik-adik. Kecuali nanti saat diskusi kalau kakak pembawa firmannya minta dijawab baru boleh di-unmute. Dan juga yang ketiga, jangan lupa untuk mengikuti ibadah dengan sikap dan hati yang baik. Karena meskipun kita ibadah online, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap memiliki sikap yang baik. Dan yang keempat, jangan lupa ketika ibadah gak boleh ada yang makan ya. Gak boleh ada yang makan dan minum. Jadi harus tetap fokus ya Kak? Iya, kita harus fokus ya adik-adik. Oke. Semuanya pasti sudah siap dong sekolah minggu. Udah mandi, udah sarapan. Berarti udah semangat nih. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita mau semangat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Biar semangat. Ale. Oke. Yuk, adik-adik kita mau menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yuk Kak. Saudaraku dan saudari
memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati juga untuk Kak Eko yang akan membawakan cerita firman Tuhan, sehingga kami dapat belajar firman Tuhan dan menjadi anak-anak-Mu yang lebih taat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, masih tetap berdiri. Kita mau mengikrarkan janji kita kepada Tuhan Yesus. Seperti biasa, kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Selama seminggu ini kita masih belum bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh atas firman-Nya. Kakak sendiri juga seminggu ini pasti melakukan kesalahan. Entah mungkin kakak lupa untuk menghormati orang tua, atau untuk mengerjakan saat teduh, atau untuk tetap menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan dari anak-anaknya. Nah, adik-adik, kita mau mengakui dosa. Kita nyanyikan lagu Bila Ku Renung Dosaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali datang kepadamu ya Tuhan.
kami mau mengakui dosa kami. Tuhan, selama seminggu ini kami masih sering kali lalai dalam melakukan firman-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan, kami masih saja kadang gagal untuk menjadi terang di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, tuntun kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang taat dan turut akan Engkau, serta kami bisa menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi Anak Allah Yesus namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kami dapat memiliki hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tolong kami juga Tuhan agar kami tetap fokus dan sungguh-sungguh mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Eko Tuhan. Berkati juga Kak Eko yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Kiranya melalui Kak Eko kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Kak Eko dipersilakan. Terima kasih Kak Diana sama Kak Joanna. Bagi adik-adik, suara kakak kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak. Kedengeran jelas. Sangat jelas ya. Oke ya. Jangan lupa ya adik-adik namanya dicantumkan nama kelasnya juga biar kakak bisa tahu yang kelas berapa. Ya sebelum memulai kamu absen dulu nih kelas 4. Siapa aja nih kelas 4 boleh angkat tangan? Atau boleh jawab? Ya boleh di unmute ya adik-adik boleh. Saya. Kita diskusi ya. Kelas 5 ada kelas 5? Ada Kak. Ada Kak. Ada. Kelas 6? Ada Kak. Ada. Kelas 7? Ada Kak. Ada Kak. Kelas 8 ada? 8 nggak ada ya? Oh, oke. Ya. Adik-adik, ini masih dalam rangka Paskah, jadi tidak salah juga Kak masih ucapkan selamat Paskah. Dan cerita kita juga masih terkait dengan Paskah, yaitu memberitakan kebangkitan Yesus ya. Minggu lalu kita cerita tentang kebangkitan. Nah, sekarang kita bagaimana memberitakannya. Sebentar Kakak mau share screen dulu ya. Nah, ya, memberitakan kebangkitan Yesus, kita akan nanti bahan Alkitab kita adalah dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, dari ini Yesus bangkit ya. Itu beneran ya, benar atau hoax sih ya. Hoax itu berita bohong. Benar atau bohong ya.
Itu kita akan lihat hari ini. Masih ingat minggu lalu kita ada 2 video ya. Ya, waktu ada 2 berita yang beredar pada masa itu, yang isi beritanya saling bertentangan. Ya, pada masa itu ya ketika Yesus bangkit, itu ada 2 berita yang beredar di masyarakat ya. Walaupun dulu memang belum ada WA, belum ada, mungkin juga belum ada koran, belum ada apa-apa, tapi beritanya beredar, ada 2 berita yang bertentangan. Nah, kita akan menyaksikan berita kedua itu, ada 2 video. Kita akan menyaksikan satu video yang juga minggu lalu sudah ditayangkan. Silakan Kak Deborah. Selamat pagi pemirsa channel TV Komisi Anak GKI Depok. Baru saja kami mendengar berita telah terjadi gempa lokal di tanah pemakaman milik Yusuf dari Arimatea. Kami akan menghubungi reporter yang ada di lokasi. Silahkan Kak Novi. Pemirsa channel TV Komisi Anak GKI Depok, saat ini saya, Novi, sudah berada di TKP, yaitu di kubur dari Yusuf Arimatea. Kami akan mencari saksi yang sudah menyaksikan apa yang terjadi di sini tadi pagi. Dan sekarang saya akan menemui seorang penjaga kubur. Selamat pagi Pak, saya Novi dari channel TV Komisi Anak GKI Depok. Kami ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi tadi di sini tadi pagi. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kami. Tadi pagi terjadi gempa yang sangat hebat di sini. Para penjaga di sini gemetaran dan ketakutan karena ada malaikat yang datang ke sini dan menggulingkan batu ini. Wow, kira-kira ada orang lain lagi gak yang menyaksikan ini Pak? Tadi ada perempuan-perempuan di sini yang menyaksikan, tapi mereka sudah pergi meninggalkan tempat ini. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Pemirsa setia channel TV Komisi Anak GKI Depok, demikianlah laporan singkat dari reporter kami di TKP. Kami akan melaporkan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Nah, adik-adik, itu berita yang beredar yang pertama ya, yaitu bahwa penjaga ketika ditanya oleh reporter, dia bilang bahwa pada malam itu terjadi gempa. Ya, ada malaikat turun menggulingkan batu itu. Ya, itu berita pertama yang beredar, yang juga didengar oleh murid-murid ya. Nah, ternyata ada juga berita kedua ya yang beredar pada waktu itu. Ya, kita saksikan ada berita yang kedua adik-adik. Selamat pagi pemirsa TV Hawan, telah terjadi peristiwa heboh di makam Yesus. Saya akan mewawancarai prajurit yang menjaga kubur Yesus. Pak prajurit, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi seperti yang telah kita duga sebelumnya, mayat Yesus dicuri oleh murid-murid Yesus pada malam hari ketika saya tidur. Oh, seperti itu. Iya, jadi Yesus tidak bangkit sebenarnya. Murid-muridnya lah yang mencuri mayat Yesus dan mengatakan dia bangkit. Kalau boleh tahu itu uang apa ya Pak? Ini nggak tahu deh. Ya, permisi ya. Ya. Ya, jadi benar atau hoax ya, lucu-lucu ya, kakak-kakak udah bisa main drama, main sinetron ya. Ada berita pertama, ada berita kedua. Nah, sorry. Ya, ada dua berita yang beredar pada masa itu ya, isi beritanya saling bertentangan. Nah, yang mana yang hoax, mana yang benar, yang mana sih, Rik? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang pertama ya. Nah, sebelum kita ke sana, sebenarnya akar masalahnya adalah mulai dari kenapa sih kubur Yesus harus dijaga prajurit? Emang berbahaya
Karena Ya, orang kenapa? di sana takut kalau nanti murid-murid yang nyuri, jadi orang-orang Farisi sama imam-imam datang ke Pilatus untuk minta prajurit. Oh, gitu ya. Ada lagi yang lain yang mau jawab? Kenapa sih harus dijaga kubur Yesus? Jawabanku dicolong. Boleh, nggak apa-apa ngomong lagi juga. Siapa tadi barusan? Ya, nah kita akan lihat sama-sama ya. Kenapa sih kubur Yesus harus dijaga prajurit? Ya, apakah kuburnya mewah atau apa-apa? Kita lihat alasannya ya. Itu ternyata ada di Matius 27 ayat 62 sampai 66 ya, adik-adik. Coba kita baca. Kak Eko akan baca yang ayat genap 62, adik-adik baca yang bersama-sama baca ayat yang ganjil ya. Silakan di-unmute supaya bisa baca ya, supaya bisa kedengaran suaranya. Kita mulai yang pertama 62. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Nah ini adik-adik, ini alasan kenapa kubur Yesus dijaga. Ya, jadi ini ada Pilatus ya, Pilatus yang sebelah kiri. Lalu di depannya ada para pemimpin agama, ya, para pemuka agama dan para ahli Taurat, ya. Mereka, para pemimpin agama ini, ya, pemuka-pemuka agama dan juga ahli orang-orang Farisi, mereka menghadap Pilatus. Ya, mengapa mereka menghadap Pilatus? Ya, mereka ingat ternyata adik-adik, mereka ingat Yesus pernah berkata, sesudah 3 hari akan bangkit. Ya, ini orang-orang Farisi dan pemuka agama kan sangat tidak suka sama Yesus ya. Jadi, tapi mereka ingat apa yang dikatakan Yesus. Lalu ternyata mereka curiga, jangan-jangan murid Yesus akan mencuri mayat Yesus. Ya, ya kalau orang yang sudah tidak suka, orang yang membenci, ya isinya hatinya penuh dengan curiga. Ya mereka menduga, oh jangan-jangan bukan bangkit ya, tapi murid Yesus dicuri ya. Ya, mereka meminta Pilatus memerintahkan prajurit untuk menjaga kubur ya. Dan Pilatus setuju dengan permintaan itu ya. Jadi Pilatus adalah pemimpin politik ya, pemimpin pemerintahan, sementara agama dan imam-imam kepala dan ahli Farisi adalah pemimpin agama. Jadi ini ada konspirasi ya adik, konspirasi ada antara pemimpin pemerintahan dengan pemimpin agama untuk bagaimana mereka menghalangi berita Yesus. Ya, jadi kesimpulan dari yang bagian pertama ini adalah mereka ya Pilatus dan juga pemimpin agama ya mereka tidak percaya Yesus akan bangkit, sehingga mereka menuduh murid-murid akan mencuri mayat Yesus dan akan menyebarkan berita hoax ya bahwa mereka sudah bangkit. Ya. Kira-kira kenapa sih mereka nggak percaya? Adik-adik, apa yang buat mereka nggak percaya? Karena mereka tidak suka pada Yesus. Tidak suka pada Yesus, apalagi? Ya, mereka menentang pengajaran yang Yesus lakukan ya. Jadi menganggap Yesus ini yang mengaku-ngaku anak Tuhan, yang mengaku-ngaku Tuhan, ya,
mengklaim bisa akan bangkit, jadi mereka tidak percaya itu ya. Nah, adik-adik, ya karena tidak percayanya, karena bencinya, karena tidak suka pada Yesusnya, mereka sampai menuduh murid-murid akan mencuri Yesus dan akan menyebarkan berita hoax ya. Menurut mereka bahwa Yesus bangkit adalah berita hoax ya, berita bohong ya. Yang menurut mereka Yesus memang tidak bangkit ya. Nah, sekarang kan ini ada nanti berita mana mengetahui berita yang benar atau tidak itu adalah dari faktanya adik-adik ya. Berita yang dibandingkan dengan fakta mana yang betul. Faktanya yang betul apa? Ya, inilah faktanya ya di Matius 28 ayat 2 sampai 4. Coba ada yang salah satu yang bisa membacakannya? Axel mau baca Axel? Matius 28. Maka terjadilah gempa bumi yang sehebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan jadi seperti orang mati. Oke, ya faktanya seperti yang disebutkan di dalam Matius 28 ayat 2 sampai 4 adalah pada waktu itu ada gempa dan ada malaikat turun ya menggulingkan batu itu dan malaikat itu duduk di atas batu. Dan di situ disebutkan juga bahwa para prajurit yang menjaga itu sangat ketakutan ya. Jadi faktanya adalah prajurit-prajurit itu tahu siapa yang menggulingkan batu itu ya. Ya, jadi bukan murid-murid yang menggulingkan untuk mencuri, tapi malaikat yang menggulingkan sehingga Yesus dan Yesus juga bangkit. Itu adalah fakta ya adik-adik. Nah, sekarang adalah bagaimana respon terhadap fakta itu ya. Yang pertama adalah ya, ini ada fakta bahwa malaikat turun menggulingkan batu dan Yesus bangkit ya, dan malaikat pun mengatakan pada murid-murid, Yesus yang kamu cari itu sudah tidak ada di dalam kubur tapi sudah bangkit. Nah, terhadap fakta itu ada responnya. Nah, adik-adik, respon yang pertama adalah dari murid-murid adalah di Matius 28 ayat 28. Ada yang mau baca? Togap bisa baca? Ya Kak, dari Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan di unmute Togap nggak kedengeran. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, jadi fakta ya, ada dua perempuan yang menjadi murid Yesus waktu itu. Ketika melihat fakta ini, ketika mendengar fakta ini, mereka segera pergi dengan sukacita memberitakan kabar ini, kebangkitan ini kepada murid-murid yang lain. Ya, ini adalah respon dari para murid-murid ya. Nah, sekarang kita lihat apa respon dari pemimpin agama ya. Nah, respon dari pemimpin agama kita akan baca dari Matius 28 ayat 11 sampai 15 yang menjadi bahan kita saat ini adik-adik ya. Kita baca sama-sama sekali lagi. Nah, adik-adik akan baca, kakak akan baca ayat 11 yang ganjil, nanti adik-adik semua nanti baca yang bagian genapnya ya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dan dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada seradu-seradu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara
berbicara dengan kamu dia, tidak beroleh kamu tidak kesulitan beroleh apa-apa. kesulitan apapun. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, nah ini para imam kepala, para orang Farisi mereka, ya, para prajurit melaporkan, ya, para prajurit melaporkan kepada pemimpin agama tentang apa yang terjadi. Ya, jadi prajurit yang tadi yang ketakutan itu, ya, karena mereka disuruh menjaga kubur Yesus supaya tidak dicuri, malah ada malaikat yang datang untuk menggulingkan batu. Ya, karena ketakutan, ya, karena pasti mereka akan disalahkan itu ya. Kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya para prajurit melaporkan pada pemimpin agama tentang apa yang terjadi, ya. Nah, responsnya ya, ketika mereka mendengar berita itu, para pemimpin agama berunding. Wah, ternyata Yesus benar-benar bangkit ini. Bagaimana caranya? Padahal kita kan sudah merencanakan, ya. Kita kan sudah jangan sampai terbukti bahwa Yesus bangkit, ya. Bagaimana caranya supaya berita ini tidak tersebar, berita yang benar seperti itu? Para pemimpin agama berunding, ya, dan memutuskan untuk menyuap para prajurit supaya berbohong, ya, supaya mereka mengatakan murid-muridlah yang mencuri mayat Yesus ketika prajurit sedang tidur. Yesus sebenarnya tidak bangkit, tapi murid-murid yang mencuri mayat Yesus. Ya, jadi pemimpin agama ini justru karena benci, karena tidak suka, mereka mencari cara yang lain. Setelah meminta supaya ada penjaga, tidak berhasil, ternyata mereka memikirkan cara ini. Adik-adik, ya, ini ada gambar uang ya, pada pembayar. Nah, prajurit ternyata mau menerima suap. Ya, uangnya dia terima, ya, karena mungkin dia butuh atau dia ditekan atau apapun, dan akhirnya prajurit yang tadi menyaksikan bertemu dengan malaikat dan menyaksikan batu terguling, dia justru menyebarkan berita hoax, ya, menyebarkan berita bohong, ya, menyebarkan berita bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus. Ya, ketika mereka tidur, ya, mereka berbohong dan mereka menerima uang itu. Ya, bahkan di Alkitab disebutkan berita bohong ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Ya, jadi ada dua berita saat itu, ya, murid-murid, para wanita dan murid-murid, mereka tahu, mereka bersukacita bahwa Yesus bangkit. Ya, mereka dengar sendiri dari para malaikat dan mereka memberitakan itu. Tapi para prajurit, para pemuka agama menyebarkan berita yang lain, yang hoax, ya, yang bahwa Yesus tidak bangkit tapi dicuri. Nah, ada dua respon berbeda yang respon. Nah, sekarang bagaimana respon kita terhadap kebenaran dan fakta yang kita ketahui, ya? Ya, kalau tadi atas fakta yang sama, murid-murid bertindak seperti apa, respon seperti apa, para pemuka agama dan prajurit mempunyai respons yang lain. Nah, adik-adik, ini responsnya nih. Ya, responsnya adalah kita mau ikut murid-murid atau mau ikut para pemuka agama dan prajurit? Kita mau ikut siapa? Murid-murid. Murid-murid, ya, mereka berani dan bersukacita menyampaikan kebenaran. Itu respons yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu, ya. Mereka berani, mereka sukacita menyampaikan kebenaran. Nah, adik-adik, apa sih itu kebenaran? Ada yang mau jawab kebenaran itu apa sih? Ya, boleh di-unmute untuk jawab. Ya, ada yang tahu kebenaran itu apa? Oke, yang pertama ini, ya, kalau kita baca Yohanes 17 ayat 17, ya. Gabriel boleh baca? Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya. Ya, ini yang pertama adalah firman Tuhan adalah kebenaran, yaitu tercantum dalam Yohanes 17 ayat 17. Artinya semua yang tertulis dalam Alkitab, ya, itu adalah kebenaran, fakta, ya. Jadi kita harus berani dan sukacita menyampaikan firman Tuhan, ya, menyampaikan
berita bahwa Yesus bangkit, berita bahwa Yesus Maha Kasih, bahwa Yesus Maha Penolong, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Itulah berita-berita kebenaran, dan bahwa Yesus akan menyertai kita sampai selamanya. Ya, itu adalah berita kebenaran yang kita harus sebarkan kepada orang lain, adik-adik. Nah, kebenaran juga adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ya, kalau faktanya A, ya kita harus mengatakan A. Faktanya B atau B, yaitu jujur. Ya, jadi tidak tergoda ya dengan bujukan atau godaan seperti apapun, seperti para prajurit tadi. Ya, ketika kita dihadapkan pada fakta, ya A dan B, ya kita harus menyatakan yang sebenarnya. Nah, itulah kebenaran. Ya, yang berikutnya adalah kita sikapnya adalah berani. Berani itu apa sih? Nah, berani ini adalah tidak takut ya menyampaikan kebenaran itu walaupun kondisi tidak mendukung. Misalnya ada ancaman, ya nanti dibilang sok suci lah, dijauhi teman. Ya, misalnya apa nih ya, kalau adik-adik sekarang kan kita lagi ulangan, kalau lagi ulangan umum online gitu ya, ya guru pasti punya cara untuk bagaimana untuk memonitor, untuk melihat bagaimana supaya anak-anak tidak mencontek. Ya, tapi itu kan juga terbatas juga ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang guru tidak bisa memantau. Misalnya ketika ulangan, ada teman yang nanya, misalnya lewat WA, menanya jawaban, gimana sikap adik-adik? Kan nggak ketahuan, nggak kelihatan misalnya sama guru. Boleh kasih jawaban nggak? Gimana Pujan? Hah? Kalau sedang ulangan umum online, tiba-tiba ada teman yang WA, Pujan, tolong jawaban yang nomor 5 apa sih? Nah, dijawab atau? Enggak. Enggak ya. Kalau Edgar gimana Edgar? Kelas 4. Dijawab nggak Edgar? Ya. Juan Alvarez. Kalau ada yang nanya, ada teman nanya, boleh jawab nggak ketika ulangan? Ya. Adik-adik mungkin takut ya diancam, oh nanti kalau nggak jawab nanti nggak temenin loh, nanti ke depannya saya. Ya, nanti dibilang sok suci, dibilang jauh, dia nggak mau bantu teman ya. Nah, tapi kita harus berani adik-adik seperti murid-murid ya, ketika ada kebenaran, fakta atau sesuatu yang kita tidak harus lakukan karena memberi contekan misalnya salah, ya kita harus berani mengatakan kepada teman kita, tidak boleh kalau sedang ulangan tidak boleh mencontek seperti itu. Ya, kita harus berani. Ya, berikutnya juga adalah sukacita ya. Berani dan sukacita menyampaikan kebenaran. Berani seperti yang tadi, sukacita adalah ada perasaan ya ketika menyampaikan kebenaran kita dengan senang hati, tidak sedih atau merasa biasa saja ya. Jadi mungkin adik-adik kalau adik-adik cerita tentang firman Tuhan kepada teman-teman, kepada adik atau boleh juga kepada opung di rumah menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, ya mungkin wah jangan-jangan ini adik-adik merasa tertekan ya, jadi beban ya harus cerita-cerita ya. Ada yang ini nggak, yang seneng nggak kalau cerita kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain ya, kepada adik, kepada kakak, kepada papa mama, kepada teman-teman atau kepada opung, oma, opa di rumah, seneng nggak cerita? Ada yang suka cerita nggak ke orang lain di sini? Siapa nih? Ada yang mau cerita nggak? Boleh adik-adik mau cerita ketika menceritakan Alkitab, firman Tuhan atau cerita Tuhan Yesus ke orang lain, gimana perasaannya? Ada yang mau cerita? Matthew, mau cerita Matthew, kelas 6?
atau Sesa? Pernah nggak cerita tentang Tuhan Yesus ke teman atau ke adik, ke kakak, atau ke siapapun? Bersaksi, pernah nggak, Sesa? Masih di mute, Sesa. Saya, Kak, apa? Iya. Kayaknya nggak pernah sih, Kak. Belum pernah ya? Kenapa? Karena takut atau gimana? Ya, karena emang suka nyimpen sendiri aja gitu. Sendiri aja ya? Daripada cerita. Gitu nggak mau cerita. Padahal itu berita yang bahagia loh. Kalau misalnya Sesa udah ditolong ketika sakit atau apa. Kalau Miracle pernah ada ceritanya? Pernah cerita? Sering cerita nggak? Kalau Miracle kan ada. Cerita pernah sih, Kak. Siapa? Ke teman, ke sahabat pernah. Oh, Aku juga pernah. ke Opung ya. Boleh ada ceritakan, ada satu yang cerita apa yang pernah diceritakan pada orang lain? Karena aku cuma cerita kayak tentang pernah ngerasa sedih kalau ada masalah gitu, kayak masalah tentang pelajaran, masalah tentang kayak teman-teman, itu juga pernah diceritain ke ortu. Kalau ke teman sih lebih tentang ke ini ya, Kak, tentang ke sini lebih ke teman-teman juga dia kayak gini atau apa itu. Iya. Gitu juga. Lebih banyak cerita tentang kondisi perasaan atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya tentang bagaimana Yesus menolong, pernah cerita nggak? Pernah ya? Pernah, tapi udah hampir jarang sih. Hampir jarang ya. Oke. Ada lagi yang mau cerita? Cinta kelas 4? Pernah nggak cerita tentang Tuhan Yesus ke orang lain? Masih di mute, Cinta. Pernah, Kak. Pernah ya? Cerita tentang apa, Cinta? Palingan kayak ke teman tentang pelajaran gitu, Kak. Oh, oke. Tentang pelajaran ya. Boleh kakak mau tanya satu lagi. Siapa ini yang mau cerita ya? Ana mau cerita, Ana? Masih di videonya masih belum dimunculkan. Enggak, Kak. Oh, pernah cerita nggak tentang kebaikan Yesus, tentang pertolongan Yesus ke orang lain? Pernah ke guru saat pelajaran agama. Kamu boleh nggak ceritain ceritanya gimana sih? Mama Lea. Jadi saat aku sakit itu, aku berdoa minta tolong supaya aku disembuhkan. Setelah berapa hari aku sembuh, Kak, karena ditolong oleh Tuhan. Oh, oke. Bagaimana perasaanmu ketika bercerita itu, menceritakan ini? Kucing yang anak pinter. Apa gitu ya, Kak? Senang gitu kayak. Senang jadi anak. Senang ya. Ya, menceritakan sesuatu yang baik, menceritakan pertolongan Tuhan. Ya. Adik-adik, begitu ya. Jadi respons kita, Yesus kan sudah berbuat baik banyak kepada kita ya, sudah menolong kita, menemani kita ketika takut, dia menghibur kita, menemani kita ketika sakit, dia menyembuhkan, ya. Tuhan memberikan apapun yang kita butuhkan, itu suatu berita kabar baik yang kita bisa beritakan pada orang lain. Nah, kita harus juga sukacita menyampaikan kebenaran itu, ya, dengan senang hati, dengan tidak sedih, dan itu menceritakan supaya orang lain pun tahu bagaimana baiknya Yesus. Nah, adik-adik, jadi respons dari kita apa yang kita mau aplikasikan di dalam kehidupan kita di hari ini adalah kita mau berani, ya. Kita mau berani dan kita mau sukacita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Sekecil apapun itu hal yang benar, ya kita harus mau berani dan sukacita menyampaikan kebenaran, ya adik-adik. Sama seperti respons para murid-murid, ya, ketika mendengar sukacita itu mereka segera dan sukacita menyebarkan berita ini kepada orang banyak, ya, kepada murid-murid yang lain. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita pada hari ini. Ya, semoga Tuhan menolong kita
untuk kita memiliki respons yang benar, kita memiliki keberanian dan sukacita ketika kita menerima berita kebenaran dan kita menyampaikannya kepada orang lain. Ya, demikianlah kita hari ini adik-adik. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana para pemuka agama dan prajurit mereka bersekongkol untuk memberitakan kabar bohong tentang kebangkitan Kristus. Tapi kami bersyukur para murid dan murid-murid menyebarkan berita yang benar, mengabarkan berita kebenaran dengan sukacita bahwa Yesus sudah bangkit, dan berita itu juga yang sampai kepada kami hari ini. Ya, berita tentang kebenaran itu sampai kepada kami hari ini sehingga kami menerima kebenaran itu bahwa Yesus benar-benar bangkit pada hari ketiga, dan juga Yesus menolong kami. Biarlah kami memberi respon seperti murid-murid itu yang mau dengan berani dan sukacita menyebarkan berita kebenaran kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Joanna dan Kak Diana. Oke, terima kasih Kak Eko. Wah, tadi cerita firman Tuhannya bagus banget ya Kak Diana. Iya, bagus banget Kak. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita telah mengetahui kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah menyampaikan kebenaran melalui sikap dan perbuatan kita. Dan pastinya seperti yang Kak Eko bilang barusan, kita harus menyampaikan kebenaran tersebut dengan berani dan sukacita. Amin. Oke adik-adik, kita mau menyanyikan lagu tema kita sekali lagi, Anak Allah Yesus namanya. Sebentar lagi kita mau persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya nih. Ada 2 cara. Yang pertama, adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk mengantarkan persembahan ke gereja, disimpan ke amplop, lalu ditaruh deh di kotak di gereja. Nah, yang kedua, boleh transfer. Nah, kodenya itu belakangnya 07. Boleh minta tolong ke mama papahnya ya. Nah, sambil adik-adik menyiapkan persembahannya,
kita mau nyanyikan lagu Persembahan Kami. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan. Kami belajar ya Tuhan agar kami harus berani dan bersuka cita untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami dapat berkenan untuk kerajaan dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sekarang kita mau aktivitas. Yeay. Aktivitasnya kita lihat yuk. Nah adik-adik, ini dia aktivitasnya. Nah ini dia aktivitasnya. Apa tuh aktivitasnya? Adik-adik buatlah gambar kubur kosong, kemudian tulislah ayat Alkitab 1 Korintus 15 ayat 20a. Oke, itu dia aktivitasnya. Nah jangan lupa ya Kak, ketika sudah mengerjakan aktivitas, kirim ke grup kelasnya masing-masing. Kalau adik-adik malu, boleh PC kakak sekolah minggunya. Nah setelah ini, abis ini adik-adik jangan lupa mengerjakan saat teduh. Nah saat teduhnya akan dikirimkan ke kakak sekolah minggu. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik, walaupun kita online tetap taat mengerjakan saat teduhnya. Nah ada pengumuman nih dari kakak sekolah minggu untuk kakak-kakak kelas 7. Apa tuh Kak? Pengumumannya, kita hari ini ada Zoom bareng. Zoom bareng. Nah, ada nggak sih adik-adik kelas 7? Kakak-kakak kelas 7? Zoom. Ada Kak. Ada Kak. Ada ya. Nah, jamnya itu jam 15.30 atau jam setengah 4. Bisa nggak nih adik-adik? Bisa semua dong pastinya. Bisa. Jangan lupa ya. Nanti linknya dikirim ya. Iya, Di grup linknya ya. nyusul, nanti akan dikirimkan sama kakak sekolah minggu. Oke Kak Jo. Oke. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu O Berkati Kami, dilanjut dengan doa penutup oleh Kak Diana, lalu diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. O Berkati Kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekolah minggu Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati aktivitas kami selanjutnya.
Dan juga kiranya kami dapat dimampukan oleh Tuhan agar kami selalu menjadi anak yang memberitakan kebangkitan Tuhan, memberitakan kebenaran dari firman Tuhan, dan Tuhan mampukan kami juga agar kami memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan dan memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Gak foto, Kak. Ya, Jangan live dulu ya. live dulu ya. Kita mau biasa foto bareng. Ya, kameranya yang belum nyala. Cesa, Jasmine. Kalau gitu. Oke. Gabriel, Gab. Oke, udah nyala semua. Oke, hitung. Oke, siapa yang hitung? Kita ya. Oke. Kita hitung. Ya, udah siap? 1, 2, 3, peace. Oke, sekali lagi. Satu kali lagi. 1. Belum tuh Kak. Ada yang belum. Selo. Where are you? Tomiko. Selo. Azarel. Tomiko. Oke. Hitung ya. Oke deh. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Halo, Cleo. Ada kabar nggak? Selamat hari Minggu, Kak. Halo, Cleo. Hari Minggu, Pak Eko. Ya, kakak Vio-nya ada? Cici, Vio. Iya, Kak. Hari Minggu. Ya. Hari Minggu, Kevin. Selamat hari Minggu, Kak. Hari Minggu, Gabriel. Hujan. Samuel, selamat hari Minggu. Toga, Puan, Hari Minggu juga, Kak. Azarel, Esther. Halo, Pujan. Saya Pak Eko. Hey. Aku admin ya. Pak. Ya. Dadah semuanya. Selamat Dadah semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Paskah. Ya, Noel Pasca juga.